PSBB ini adalah satu, ada air. Kalau tidak ada air, ya mau ditanam apa? Saat ini, kita tengah dilanda musibah pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, itu tidak menghalangi kita untuk tetap produktif dalam membangun negeri. BWS Nusa Tenggara I berupaya terus bangkit dan berinovasi untuk Indonesia maju dalam membangun infrastruktur di sektor sumber daya air dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air. Salah satunya adalah dengan membangun bendungan. Pembangunan bendungan sudah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan lumbung padi nasional. Pada bulan Juli tahun 2018, telah dilaksanakan peresmian Bendungan Tanju oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan impounding Bendungan Mila pada bulan Januari tahun 2019 di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saat ini, Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I tengah membangun 4 buah bendungan di wilayah Sungai Lombok dan wilayah Sungai Sumbawa, yaitu Bendungan Meninting, Bendungan Tiusuntuk, Bendungan Bintang Bano, dan Bendungan Beringin Silang yang merupakan proyek strategis nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Ahyadi, saat ini bertugas sebagai Kepala BWS Nusa Tenggara I yang wilayah kerjanya meliputi Pulau Lombok dan Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Pulau Lombok dan Sumbawa itu saat ini mempunyai banyak sekali bendungan yang existing, ada 72 bendungan. Hal ini tentu saja tidak serta-merta jadi, tapi memang berdasarkan dari kebutuhan yang dibutuhkan dari apa yang bisa dikelola dari sumber daya air di Pulau Lombok dan Sumbawa. Bendungan-bendungan itu sendiri tentu saja mempunyai fungsi sebagai tampungan air yang dimanfaatkan untuk irigasi, untuk juga air baku, kemudian juga bisa dijadikan sebagai pengendali banjir. Hal ini sudah terbukti bahwa bendungan-bendungan yang terbangun itu bisa menghasilkan produktivitas lahan pertanian untuk menambah intensitas tanamnya. Biasanya kalau kita lihat, terutama di Pulau Lombok yang terlihat, itu Pulau Lombok terbagi atas 2 kategori wilayah. Wilayah barat yang penuh dengan air atau das basah kita sebutnya, sementara untuk wilayah tengah dan selatan itu merupakan das kering. Padahal daerah layarannya, daerah irigasinya itu banyak di daerah tengah dan selatan. Dengan adanya bendungan-bendungan yang existing, yang terutama ada di Pulau Lombok seperti Batu Jahe, Pengga, sehingga Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Pengelolaan sumber daya air dengan memanfaatkan bendungan-bendungan itu tidak berhenti sampai di bendungan yang ada. Kami saat ini sedang membangun 4 buah bendungan lagi. Yang pertama adalah Bendungan Meninting di Lombok Barat, kemudian adalah Bendungan Bintang Bano di KSB Sumbawa Barat, dan Tiusuntuk di Sumbawa Barat, dan satu lagi di Beringin Sila di Sumbawa Besar.
Ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kaitan untuk mengelola sumber daya air semaksimal mungkin bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Respon masyarakat dari pembangunan tersebut tentu saja sangat baik, karena mereka juga membutuhkan dan bisa memanfaatkan air yang terkelola dengan baik itu secara maksimal. Seperti kita lihat bahwa di Sumbawa Barat, KSB, itu terjadi banjir besar yang melanda kota Taliwang, dan harapan kami dengan dibangunnya bendungan Bintang Bano dan bendungan Tio Suntuk, itu kekhawatiran masyarakat terhadap datangnya banjir bisa terredusir, dan tentu saja nanti bisa juga menjadi manfaat air baku untuk kota Taliwang sendiri. Bintang Bano tentu saja tidak hanya untuk irigasi, pengendalian daya rusak, tapi juga memberikan kontribusi terhadap air baku yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kota Taliwang dan sekitarnya. Saya kira sampai saat ini bendungan-bendungan yang terbangun dalam kondisi yang cukup baik, dan manfaatnya masih bisa dirasakan oleh masyarakat di Pulau Nusa Tenggara Barat, dan tentu saja kontribusi dari masyarakat Nusa Tenggara Barat terhadap ketahanan pangan secara nasional lebih bisa dipertahankan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azrul Pramudia sebagai Kepala SNPT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara 1. Saat ini saya akan memberikan informasi mengenai kegiatan pembangunan bendungan yang saat ini sedang dilaksanakan. Yang pertama, pembangunan Bendungan Meninting yang terletak di Kabupaten Lombok Barat. Bendungan ini rencananya akan tampungan sebesar 9,91 juta meter kubik. Selain itu juga ada manfaat irigasi seluas 1.600 hektar, air baku 0,15 meter kubik per detik, dan potensi PLTH sebesar 0,18 megawatt. Di samping itu ada manfaat lain seperti reduksi banjir, pariwisata, dan lain-lain. Yang kedua, pembangunan bendungan Beringin Sila yang terletak di Kabupaten Sumbawa, yang mempunyai tampungan sebesar 27,46 juta meter kubik. Selain itu juga mempunyai manfaat irigasi seluas 3.500 hektar, air baku 76 liter per detik, dan PLTA 1.400 kilowatt, dan manfaat lainnya. Kendala yang dihadapi di lapangan saat ini hanya 2 bulan ini curah hujan yang sangat besar yang menghambat pelaksanaan pekerjaan timbunan di lokasi bendungan. Yang ketiga, pembangunan Bendungan Bintang Bano mempunyai tampungan sebesar 65,84 juta meter kubik. Selain itu manfaatnya juga irigasi sebesar 6.695 hektar, air baku 0,55 meter kubik per detik, dan potensi PLTM sebesar 8,8 megawatt. Bendungan Bintang Bano sendiri akan selesai pada bulan Desember 2021. Yang keempat, pembangunan Bendungan Tio Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat dengan rencana volume total sebesar 55,90 juta meter kubik. Manfaat yang pertama irigasi 1.743 hektar, air baku 0,068 meter kubik per detik, dan PLTM sebesar 0,8 megawatt. Saat ini juga kendala yang dihadapi curah hujan yang tinggi di lokasi kerjaan. Latar belakang pembangunan Bendungan Meninting, pertama, ketersediaan
air yang ada di bagian barat relatif cukup dan wilayah selatan dan wilayah tengah mengalami kekurangan. Adanya saluran HLD yang terkoneksi Jangkuk Babak, HLD Babak Renggung Rutus dengan Pandanduri yang mencakup 12 das terkoneksi untuk melayani areal kurang lebih 70.000 hektar. Peningkatan kebutuhan air baku untuk wilayah Lombok Barat secara topografi memungkinkan penambahan suplesi air untuk HLD Babak dan di Waduk Meninting. Pelaksanaan pembangunan bendungan Meninting ini terdiri dari 2 paket. Paket pertama adalah pembangunan Mendem yang pelaksana kegiatannya adalah PT Hutama Karya, PT Bahagia Bangun Nusa KSO, yang pelaksanaan kegiatannya sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2022. Paket 2, PT Nindya Karya, PT Sak Nusantara KSO, meliputi kegiatan pada pekerjaan pelimpah, pekerjaan terowongan inlet, pekerjaan terowongan pengelak, pekerjaan jalan masuk, dan pekerjaan fasilitas umum. Kendala dalam pelaksanaan pembangunan bendungan Meninting ini antara lain, pertama, kekurangan disposal, di mana sampai saat ini pelaksanaan kegiatan yang ada di bendungan Meninting ini masih dalam pelaksanaan pekerjaan galian Mendem, pelaksanaan galian pelimpah, pelaksanaan blasting terowongan pengelak, pembangunan bendungan Meninting ini pertama adalah untuk irigasi seluas 1.500 hektar, untuk air baku 150 liter per detik, dan untuk fasilitas PLTN 2 kali 0,4 megawatt. Manfaat tidak langsung dari pembangunan bendungan Meninting ini adalah untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dan terbukanya lapangan kerja di bidang pariwisata bagi masyarakat yang ada di sekitar bendungan. Kemudian yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar bendungan dengan pengembangan perikanan air tawar non keramba. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengendalian banjir atau retensi banjir. Perkenalkan, saya
Agus Gito sebagai PPK 3, dalam hal ini PPK Bendungan Bintang Banu. Bendungan Bintang Banu ini posisinya terletak di tepatnya di Desa Bakat Monte, Kecamatan Belangrea, di Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten yang terbaru di Pulau Sumbawa. Di lapangan banyak kendala-kendala yang kita alami adalah cuaca yang cukup tinggi curah hujannya. Nah, selain itu juga kenapa Bintang Banu termasuk kondisi cuaca curah hujan tinggi, karena kondisi hutannya masih utuh atau masih bagus, sehingga memang kondisinya di sana sering mengalami hujan. Itulah kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan. Namun demikian kita berupaya supaya target di 2021 ini bisa tercapai. Sebelum penyelesaian bendungan ini tentunya banyak yang harus kita lakukan adalah impounding. Jadi impounding itu perlu dilakukan lebih awal sebelum kontrak itu berakhir. Bendungan Bintang Banu ini tingginya, untuk sebagai informasi, tingginya 72 meter, panjangnya 500 meter atau kurang lebih 500 meter. Sebagai informasi juga bahwa Bendungan Bintang Banu itu banyak manfaatnya dan fungsinya, diantaranya sebagai pengendali banjir di Kota Taliwang, karena pada tahun 99 pernah mengalami banjir Kota Taliwang. Nah, oleh karena itu salah satunya pengendali banjir di Kota Taliwang ini adalah Bendungan Bintang Banu, dan juga ada bendungan di sebelah kita adalah Bendungan Tiusuntuk, itu juga sebagai pengendali banjir. Manfaat dari langsungnya adalah untuk mini hidro dengan kapasitas 2 kali 4,4 MW, terus suplai air bersih sebesar 555 liter per detik, dan untuk irigasi sebesar 6.695 hektar. Itu manfaat langsung dari Bendungan Bintang Banu. Nah, manfaat tidak langsungnya adalah ya tentunya pengendali banjir sebagai pariwisata, terus peningkatan pendukung masyarakat di sektor perikanan mungkin ya nantinya. Itu yang bisa kita sampaikan di Bendungan Bintang Banu. Nama saya Muhammad Ismaun, jabatan PPK Bendungan 4 atau di Bendungan Tiusuntuk di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi di satuan kegiatan kami di Bendungan Tiusuntuk ada 2 kegiatan, yaitu pembangunan Bendungan Tiusuntuk paket 1 yang meliputi pekerjaan
main dam, bangunan pengambilan, dan hidromekanikal. Kemudian paket 2, pembangunan bendungan Tisuntuk meliputi pembangunan pelimpah dan jalan masuk sepanjang 5,8 km dan fasilitas umum untuk bendungan itu sendiri. Adapun manfaat dari pembangunan bendungan Tisuntuk ini adalah yang pertama itu sebagai pengendali banjir khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat atau di Kota Taliwang itu sendiri, karena kita tahu Kota Taliwang adalah merupakan topografi yang berupa mangkuk gitu ya, yang memang sangat rentan terhadap banjir. Jadi dengan kehadiran bendungan Tisuntuk ini nanti akan membantu mereduksi banjir sebesar 66% dari inflow DTA yang sebesar 590,5 meter kubik per detik. Kemudian manfaat yang lainnya adalah untuk suplai irigasi seluas 1.743 hektar dan meningkatkan intensitas tanam DI Kalimantong 2 dari 200% menjadi 300%. Manfaat selanjutnya adalah untuk air baku sebesar 68 liter per detik. Kemudian untuk pengembangan energi untuk PLTA sebesar 810 kWh. Kemudian manfaat yang lainnya adalah konservasi air, pariwisata dan perikanan darat di Kabupaten Sumbawa Barat dan sekitarnya. Selama pandemi COVID ini pelaksanaan di lapangan saya rasa tidak terlalu berpengaruh ya. Cuman melalui sistem padat karya yang kita mulai sejak 1 Maret 2021 sangat membantu masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Brangenes itu sendiri, di mana kita mempekerjakannya di sana untuk paket 1 untuk di pekerjaan dewatering dan pekerjaan shotcrete. Jadi untuk di paket 2 kebetulan sedang membangun base camp, rata-rata masyarakat setempat yang kita pekerjakan sekitar 20 sampai 25 orang setiap bulannya dan sistemnya bergantian. Tentunya selama pandemi COVID ini juga kita menerapkan protokol COVID yang sangat ketat. Untuk kendala di lapangan sampai dengan saat ini secara sosial alhamdulillah tidak ada yang sangat mendasar ya, terutama masalah sosial di masyarakat bendungan di sekitar Kecamatan Brangenes sangat mendukung ya. Cuman memang untuk di daerah Genangan maupun di Mendem merupakan kawasan hutan yang memang sudah ada IPPKH yang diurus oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi BWS tinggal membangun saja, jadi udah 100% tanahnya sudah bebas gitu. Jadi untuk kendala sosial hampir tidak ada, sehingga memang ini yang berpengaruh bisa mempercepat progres kami di lapangan. Saya Agus Nurdiansah STMT PPK Bendungan 2 yang membawahi pelaksanaan pembangunan Bendungan Beringin Sila. Bendungan Beringin Sila ini berlokasi di Desa Tengah, Kecamatan Hutan, Kabupaten Sumbawa. Pembangunan Bendungan Beringin Sila ini juga adalah salah satu upaya pemerintah dengan mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Pelaksanaan pekerjaan terbagi menjadi 3 paket, yaitu 2 paket konstruksi dan 1 paket
konsultan supervisi. Paket pertama dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya, KSO dengan PT Mina Transindo Totabuan. Sedangkan paket 2 dilaksanakan oleh PT Nindya Karya, KSO dengan PT Bunga Raya Lestari. Sedangkan untuk paket konsultan supervisi dilaksanakan oleh PT Indra Karya, KSO dengan PT Bina Karya dan PT Tuah Agung. Kontrak tertandatangani pada tanggal 31 Desember tahun 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1441 kalender terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2022. Sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan, alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Pembebasan tanah sudah 100% selesai, sehingga pelaksanaan pekerjaan praktis bisa dilaksanakan sesuai dengan schedule rencana yang telah direncanakan. Adapun manfaat daripada pembangunan bendungan beringin sila ini antara lain yang pertama tentunya untuk irigasi yang mana sudah ada irigasi existing seluas 2.400 dan ada pengembangan areal irigasi seluas 1.100 hektar, sehingga total areal irigasi yang akan terairi nanti akan menjadi 3.500 hektar. Manfaat berikutnya yaitu untuk air baku sebesar 76 liter per detik. Berikutnya bermanfaat untuk potensi PLTM dengan kapasitas terpasang sebesar 1.400 kW dan juga dapat mereduksi banjir sebesar 90,37 meter kubik per detik. Manfaat yang tidak kalah pentingnya yaitu bermanfaat untuk pariwisata, perikanan tangkap dan sebagai tempat konservasi. Kami harapkan pelaksanaan pekerjaan dapat kami selesaikan tepat waktu sesuai dengan masa berakhir kontrak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada kontraktor pelaksana dan konsultan supervisi yang telah bahu-membahu bekerja sama dengan direksi lapangan, sehingga apa yang kami rencanakan dalam pelaksanaan pekerjaan setiap tahap itu dapat berjalan sesuai dengan rencana.